wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim bi samashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bi sama seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk perkara, sejelek-jeleknya barang itu. Ya, istarau yang mereka beli, istarau yang mereka beli, atau ba'u yang mereka jual. Bihi dengan sesuatu itu. Anfusahum oleh diri mereka. Batu mutiara yang harganya miliaran ditukar sama batu koral gitu. Contohnya, jadi batu yang jelek dia ambil, batu yang bagus dia buang, begitu. Nah, disebut seburuk-buruk perkara yang mereka beli atau yang mereka jual. Ayat maknanya hadzaha, bagiannya. Hadzaha bagiannya. Minas sawabi dari pahala. Wama dan adapun lafad ma tadi itu bi sama gitu kan. Asalnya si bisa. Bisa itu artinya seburuk-buruk, sejelek-jelek. Wama dan lafad ma nakirotun itu nakiro. Artinya nakiro itu umum, apa aja. Bimakna mengandung makna syai'an, sesuatu. Sesuatu. Tamyizan menjadi tamyiz. Tamyiz itu kalau di kaidahnya at-tamyizu huwal ismul mansubu liman bahama minaz zawati. Isim yang nasab untuk menjelaskan sesuatu perkara. Itu tamyiz namanya. Ada nanti hal
hal al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Kalau hal isim nasab menjelaskan tentang suasana, tentang keadaan. Misalnya gini, Ustadz Rohim datang ke Sabiluna. Datangnya tuh gimana? Naik motor apa jalan kaki? Kalau jalan kaki tulisnya masyian. Masyian kan nasab tuh pakai yan. Kalau naik motor rokiban. Itu namanya hal, menunjukkan keadaan. Ini tamyiz. Kalau tamyiz menerangkan apa? Zat. Al-ismul mansubu al-mufassiru minaz zawati. Liman bahama minaz zawati. Namanya isim nasab yang menjelaskan tentang zat. Misalnya begini, Bang Emon beli kambing, gitu kan, 10 apa? Ekor kan itu ya? Nah, ekor kambing, 10 ekor kambing. Nah itu kalimat ekor kambing menjelaskan 10. Kan bisa 10 lembar, 10 buah, kan itu ya? 10 biji, 10 butir telur gitu. Nah itu namanya tamyiz, barangnya yang diperjelas. Al-fa'ili bagi fa'il, bi'sa dari lafad bi'sa, karena bi'sa itu fi'il ya. Fi'il itu kata kerja. Wal makhsusu, dan adapun yang ditentukan bidzammi dengan mencela. Dengan kata bi'sa itu tidak ada lagi kalimat untuk mencela. Seburuk-buruk kan itu mencela kan. Ayyakfuru, bahwa mereka berbuat kufur. Jadi seburuk-buruk perbuatan itu ya perbuatan kufur. Kufruhum, kekufuran mereka. Jadi bi sama itu kufruhum, seburuk-buruk yang diperbuat oleh mereka itu adalah perbuatan kufur. Nah sekarang gini, kita dibagi duit, kita dibagi makanan, kita dibagi rumah, kita dibagi sawah, kita dibagi kebun. Kita ngata-ngatain nama yang bagi, kan gitu. Pasti kata orang, dasar orang gak punya. Gitu. Itu ya. Nah iya, kan kita dibagi kuping. Kupingnya bukan buat mendengarkan Quran. Dikasih mata, matanya bukan buat baca Quran. Dikasih pikiran, pikirannya bukan buat mikir segala ciptaan Allah. Begitu, mikirin duit, berduit. Emang orang boleh tak mikirin duit? Boleh, tapi jangan kelewatan. Duit dipikirin setiap malam, setiap waktu, setiap jam, tapi Allah nggak pernah dipikirin. Itu namanya kelewatan. Itu ingat sama Allah juga pas 5 waktu doang kan. Itu pun lagi sembayang masih juga inget duit. Kan udah kebangetan. Udah di hari-hari, sehari-hari, sepanjang hari, sepanjang malam dan sepanjang siang hari ingetnya duit mulu. Pas giliran sembayang juga masih ingat Allah. Tuh kalau sholat Jumat kelamaan aja khotibnya udah batuk mulu tuh. Alasannya apa? Gua mau ngantor. Kan duit lagi baik kan gitu. Bukan kagak boleh, Allah juga ngizinin, silahkan gitu kan. Tapi sembahyang yang benar, ya, ngaji yang benar, baca Quran yang kan ada ininya, ada apa namanya aturan-aturannya. Bima terhadap sesuatu perkara anzalallahu yang telah diturunkan oleh Allah.
Minal Qur'ani, daripada Quran. Kufur, ingkar, tidak percaya terhadap Quran yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Kan banyak. Jangankan orang yang kafir, orang Islam juga kadang-kadang kagak percaya. Kagak percaya sama Quran. Buktinya mana? Kata Quran ada neraka. Emang takut semua orang? Kan enggak juga. Yang enggak sembahyang mah tetap aja enggak sembahyang. Yang enggak puasa mah tetap aja enggak puasa. Begitu. Itu namanya kagak takut. Kalau kagak takut berarti roman-romannya kagak percaya namanya. Begitu. Lah kalau takut makan percaya. Bang, jangan lewat situ. Emang kenapa? Ada mudi. Orang jadi lewat situ. Muter sono, biarin jauh dikit juga katanya. Karena apa? Karena percaya. Diterangin juga di situ surga di Quran, tapi kagak tergiur. Berarti kan kurang percaya. Abang tukang mancing, iya tuh. No, kalau mau mancing mah di Pertamina, enak, gitu kan. Pergi nggak? Pergi, gitu kan? Berarti karena apa pergi? Karena percaya. Nah, Quran ceritain nama Ustadz ini, diterangin nama Kiai Ono, dari mulai Kiai biasa sampai Kiai yang luar biasa, tetep baik kagak berubah. Itu namanya kan kagak percaya, sama aja. Iya, malah nyautin. Minal Qur'ani, daripada kitab suci Al-Quran. Kenapa kagak percaya? Kenapa mereka kufur? Baghyan, karena durhaka, karena zalim. Maf'ulun, jadi maf'ul. Bagian tuh maf'ul itu jadi objek kalau bahasa Indonesianya. Maf'ulun menjadi maf'ul. Lahu, baginya. Liyakfuru, bagi lafad liyakfuru. Tadi ayyakfuru kan tadi. Ayyakfuru. Ya. Ayyakfuru bagian, bahwa mereka ingkar terhadap perbuatan zalim. Ayat maknanya hasadan, karena dengki, karena hasud. Ala ayyunazzila, atas bahwa menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca katanya bitakhfifi, dibaca ringan. Gimana baca ringan? Ayyunzila, begitu. Boleh. Ya. Ayyunzila. Wat tasdidi, dan dibaca tasdid ayyunazzila, ada tasdidnya. Jadi ada dua qiraah, ada dua macam bacaan. Boleh dibaca ringan ayyunzila, atau dibaca pakai tasdid ayyunazzila. Dengki, hasud terhadap apa? Min fadlihi, terhadap karunia Allah. Apa? Al-wahyi, yaitu wahyu. Dia kagak suka, kagak demen wahyu kenabian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maunya diberikan kepada mereka. Ya kagak bisa. Itu kan kewenangan Allah. Kewenangan Allah. Kayak Bang Emon punya kuyuk 5. Mau dipotong yang warna hitam kek, mau dipotong yang warna putih kek, kan itu ya. Kan kewenangan yang punya tuh. Begitu. Kata yang putih, kenapa gua yang dipotong, Bang? Gitu kan. Lah urusan gua tuh mah. Gitu. Jadi soal derajat kenabian mau diberikan kepada siapapun, tidak ada yang bisa komplain, karena itu hak prerogatif Allah, kuasa Allah. Kagak boleh ada yang kagak setuju. Jangankan Allah, lah presiden aja milih menteri, ya kan? Iya, presiden milih menteri, ya suka-suka dia kan, mau yang mana kek. Ibaratnya begitu. Min fadlihi, diantara karunia Allah al-wahyi, wahyu. Wahyu itu atau karunia itu diberikan ala may yasha'u, alaman kepada orang yasha'u yang dikehendaki.
Jadi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah. Ala may yasha'u, kepada orang yang dikehendakinya, lirrisalati, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran gitu. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Faba'u, maka mereka, roja'u maknanya. Faba'u ay roja'u, maka mereka kembali, bigodobin, dengan membawa murka, minallahi, dari Allah. Lagi-lagi mereka kena murka Allah, lagi-lagi mereka kena murka Allah. Kenapa? Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Dulu-dulu nenek moyangnya bukan cuman kufur, tapi berusaha membunuh Nabi. Begitu. Dulu-dulu nenek moyang mereka bukan cuman sekedar benci kepada Nabi, tapi melecehkan, menghina dan mencaci maki Nabi, bahkan ada tujuan untuk membunuh Nabi. Otomatis dia dapat murka dari Allah. Bigodobin minallah, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Kufur terhadap apa? Bima, terhadap sesuatu, anzala, yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu tentang kenabian. Kufur terhadap kenabian, enggak mempercayai nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa sih nabi manusia biasa, kata mereka begitu. Lah, kalau nabi manusia biasa, karena memang tujuannya Allah menyampaikan agama kepada manusia biasa. Begitu. Supaya apa? Supaya nyambung, komunikatif, kata orang-orang pinter ngomongnya. Gitu. Supaya komunikatif, komunikasinya supaya nyambung. Gitu. Terus yang kedua, kalau yang menyampaikan manusia itu dan dipilih oleh Allah manusianya yang sehari-hari ketemu sama mereka. Kenapa? Karena akan terlihat kejujurannya. Jadi modalnya tuh jujur, sidik, amanah, tablik, fotona, kan itu. Sidiknya ini yang menjadi apa? Yang menjadi tolok ukur. Seperti Nabi dari kecil gak pernah menipu orang, gak pernah bohongin orang, gak pernah minterin orang, itu kan. Apalagi sampai nyusahin, mendolimi orang, gak pernah. Jadi jejak rekamnya bagus, kualitas kepribadiannya, sejarahnya terlihat oleh publik. Kalau di screening tuh dia apa? Diseleksi, udah lolos beliau, kan gitu ya. Kenapa? Karena memang sejarahnya, catatannya bagus semua. Nah, tujuannya kenapa dari manusia biasa? Supaya orang-orang yang mau diajak itu bisa mengerti tentang bagaimana kepribadian yang menjadi utusan Allah. Jadi nggak sembarangan, nggak asal comot gitu kan. Nah, begitu juga sama. Milih pemimpin ya sama begitu juga. Jangan asal comot. Wat tankiru, adapun menjadikan isim nakiro, dari bigodobin tuh isim nakiro tuh, bigodobin, nggak ada alif lamnya, ya kan? Kalau ada alif lam kan namanya isim ma'rifat. Ada isim ma'rifat, ada isim nakiro. Kalau nakiro nggak ada alif lamnya. Kalau ma'rifat ada alif lamnya. Kenapa dibuat isim nakiro? Katanya bigodobin, nggak bil godob gitu maksudnya, ya. Lit ta'zimi, untuk mengagungkan katanya. Untuk mengagungkan. Bigodobin, dengan membawa murka, ala godobin, di atas murka.
Artinya udah kena omel belum juga dimaafin, udah kena omel lagi gitu maksudnya. Ya. Double. Iya, bertubi-tubi maksudnya kesalahannya. Kemarin-kemarin mengejar-ngejar Nabi mau membunuh. Kemudian turun Rasulullah kagak dipercaya. Sudah kagak dipercaya dia bikin fitnah lagi. Muhammad jangan dipercaya, itu orang gila gitu. Itu Quran bikinan dia. Nah, itu bertubi-tubi kesalahan-kesalahannya. Makanya bigodobin ala godob, murka di atas murka. Istahakkuhu yang menjadi mereka itu berhak. Yang menjadi mereka itu berhak. Berhak apa? Ya dimarahin, dimurkai Allah. Layak dan wajar bin pantes kalau mereka dapat murka Allah. Begitu. Komplain soal pemilihan nabi kagak terima, masa dia yang jadi nabi, itu satu, gitu kan. Kedua, musuhin nabi. Yang ketiga, memprovokasi orang supaya jangan percaya, ngata-ngatain dia mah orang gila, dia mah orang kesurupan dari dukun, macam-macam tuh. Makanya disebut faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka pulang itu bukan lenggang, tapi penuh amarah, penuh murka dari Allah. Dan mereka berhak untuk mendapatkan murka dari Allah. Kenapa? Karena bertubi-tubi kesalahannya. Min qablu, dari sebelumnya. Misalnya apa nih? Misalnya bitadyi'it taurati, bitadyi'it taurati, dengan merendahkan atau menyepelekan, meringan-ringankan Taurat, ngenteng-ngentengin gitu ya, menganggap sepele gitu aja lah ya. Mereka tuh menganggap sepele terhadap kitab Taurat, padahal kitab Taurat kitab suci mereka. Wal kufri, dan ingkar atau kufur bi Isa, kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu adalah utusan Allah, tapi oleh orang Yahudi kagak dipercaya. Begitu. Kagak dipercaya. Walil kafirina, dan bagi mereka orang-orang yang ingkar, kata Allah, azabum muhin. Azabun, siksaan, muhinun, yang hina. Minumnya nanah plus darah, makanannya daging busuk, bangke, sekali selain